Perkenalkan Lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Kalau kamu belum dapat panggilan kerja, positive thinking aja Lur. Mungkin CV kamu langsung di skip. Sesuai requestan dari kalian yang cukup banyak, masuk kita ke ngalor film Zombie Legend yang mungkin kalian sudah banyak yang lihat ya kan. Jadi mari kita bernostalgia Lur, yaitu 28 Days Later tahun 2002. Bercerita tentang seorang kurir yang terbangun dari komanya. Namun betapa terkejutnya dia karena seisi kota London kosong melompong, tidak ada seorang pun yang terlihat. Karena ternyata virus zombie sudah mewabah. Seperti apakah keepikan dan kehororan film satu ini? Langsung kita ke request pertanyaan smilikiti dari dulurku Joano Azikri Nugroho ya. Cak, apa bener kalau kita tahan nafas 2 jam keluarga pada ngumpul? Jangankan 2 jam Lur, 20 menit aja lah. Cobalah Anda sekali-sekali, rame langsung rumah kalian pasti itu. Mau nggak sekajakin? Film dimulai dengan seekor simpanse yang sedang diteliti di sebuah lab Inggris dan dia sedang melihat banyak berita kekacauan di TV. Lalu tak lama kemudian datanglah 3 orang bertopeng yang menutupi CCTV di sana lalu masuk ke dalam lab. Mereka adalah aktivis hak-hak kehewanian yang berencana melepaskan semua simpanse di dalam lab agar bisa hidup bebas. Sampai akhirnya datanglah mas-mas ilmuwan yang meminta mereka untuk tidak melepaskan semua simpanse di sana karena ternyata simpanse itu telah disuntikan sebuah zat agar mereka terinfeksi dan nantinya bisa diteliti demi kepentingan ilmu medis. Virus itu bernama Rage atau virus kemarahan, yang mana satu gigitan simpanse saja akan sangat-sangat berbahaya. Namun para aktivis menganggap omongan si ilmuwan hanyalah omong kosong. Lalu ketika seekor simpanse dilepaskan dari kurungannya, dia pun langsung menyerang seorang aktivis secara brutal. Virus Rage pun menyebar sangat cepat dalam hitungan detik dan mereka berubah menjadi zombie. Inilah 28 hari kemudian. Animals are contained in saliva. One bite. 28 hari setelah insiden tersebut, Sin pun beralih ke sebuah rumah sakit di London, di mana seorang mas-mas kurir bernama Jim akhirnya terbangun dari koma cukup panjang akibat ditabrak mobil saat mengantar paket. Jim pun kebingungan karena bukan hanya seisi rumah sakit yang porak-poranda, tapi tidak ada seorang pun di sana, bahkan di jalanan kota London sekalipun Lur. For your information, ini syutingnya beneran Lur, bukan CGI. Jadi syutingnya subuh-subuh terus pindah-pindah ngosongin jalanannya karena budget terbatas gitu Lur. Berapa menit ngosongin jalan bagian ini, pindah ke jalan lain, dikosongin lagi sebentar gitu terus Lur. Kancut, Jim pun berjalan lontang-lantung tak tentu arah sambil terus berteriak memanggil siapapun yang bisa mendengarnya. Sampai akhirnya Jim memutuskan pergi ke gereja besar. Siapa tahu masih ada manusia di dalam sana ya kan? Dan betapa terkejutnya Jim ketika melihat banyak manusia yang tertidur tumpang tindih. Yang jelas mereka semua adalah zombie. Baru aja Jim mengatakan halo, 2 zombie langsung berdiri Lur. Begitu pula dengan zombie pastur yang berlari mengejarnya, diikuti oleh banyak zombie lain yang akhirnya terbangun. Hello? Are you okay? Jim yang ketakutan pun kabur dari kejaran zombie. Yang untungnya ada 2 orang menyelamatkannya. Mereka adalah Selena, seorang apoteker, dan juga Mark yang langsung membawa Jim pergi dari sana. Zombie-zombie yang mengejar pun dilempari bom molotov hingga mereka menabrak pom bensin dan terjadi sebuah ledakan. Mereka pun sampai di tempat persembunyian yaitu Indomaret di dalam mall. Jim menceritakan apa yang dialaminya dari kecelakaan hingga koma dan sekarang sudah siuman. Namun kota London tiba-tiba sudah kosong dan orang-orang menjadi gila.
Selena dan Mark menjelaskan bahwa terjadi penyebaran virus yang sangat-sangat cepat dan manusia berubah menjadi zombie, termasuk tentara juga orang-orang pemerintahan. Berita terakhir yang mereka dengar adalah terjadinya penyebaran virus yang sama di Paris bahkan sampai New York. Setelah itu seluruh siaran di TV maupun radio sudah berhenti karena listrik tidak berfungsi lagi. Mendengar fakta tersebut, Jim yang semakin panik dan ketakutan berencana pergi menemui kedua ortunya. Namun Mark memperingatkan bahwa Jim dilarang pergi sendirian dan hanya boleh keluar saat siang hari. Esok paginya mereka bertiga pun OTW ke rumah Jim untuk mencari keluarganya. Lalu sesampainya di sana tercium bau yang begitu busuk. Karena ternyata kedua ortunya sudah bundir dengan mengoverdosiskan diri. Daripada harus tewas dikoyak oleh zombie, mereka mati sambil membawa foto Jim, juga pesan di belakangnya yang bertuliskan, "Dengan cinta yang abadi, kami meninggalkanmu dalam tidur. Kini kami tidur bersamamu dan janganlah terbangun." Mark dan Selena pun menenangkan Jim karena saat wabah zombie terjadi, keluarga mereka mengalami nasib yang jauh lebih mengerikan, yaitu diserang secara brutal oleh gerombolan zombie-zombie saat berusaha melarikan diri. Malam itu mereka bertiga pun tidur di rumah Jim, namun Jim belum bisa tidur karena masih syok dengan kematian keluarganya, juga bencana wabah yang begitu mendadak. Dia pun melihat video-video kenangan keluarganya, tapi tiba-tiba untungnya Jim tidak tergigit dan tidak ada darah zombie yang masuk ke mulutnya. Namun ternyata Mark lah yang tergigit dan gak pakai babi Bu Selena langsung membunuhnya lur. Sadis sumpah. Selena pun meminta Jim membersihkan diri dan mereka harus segera pergi dari sana sebelum zombie-zombie lain berdatangan. Saat OTW ke tempat persembunyian lain, Selena mengatakan bahwa mereka harus segera membunuh manusia yang terinfeksi dalam waktu 10-20 detik sebelum mereka berubah menjadi zombie. Tidak peduli itu mau keluarga, kayak saudara ataupun sahabat. Sampai akhirnya mereka melihat salah satu unit apartemen yang menyalakan lampu kelap-kelip di balkonnya. Jim dan Selena pun mencoba mendatangi tempat tersebut karena mungkin saja masih ada manusia yang masih hidup. Dari lantai bawah mereka harus memanjat troli-troli yang sengaja ditumpuk sebagai tembok, lalu menaiki tangga ke arah lantai unit apartemen tadi. Namun tak lama kemudian terdapat dua zombie yang sempat melihat mereka dan langsung mengejar. Mereka pun akhirnya sampai di unit apartemen tersebut yang ternyata dihuni oleh seorang pria dan putrinya, yaitu Frank dan Hannah. Frank yang sudah berhasil membunuh kedua zombie tadi memperkenalkan dirinya juga putrinya. Frank begitu senang karena akhirnya ada manusia lain yang dia temui, dan mereka berdua pun langsung dijamu dengan sirup ABC rasa melon. Setelah itu listrik dari aki dicabut dan mereka harus menghemat air. Jim juga menyempatkan diri mencukur jenggot dan rambutnya agar terlihat lebih fresh. Malam itu mereka semua tidur dengan nyenyak dan keesokan paginya Frank menunjukkan ke Jim cara menampung air, yaitu dengan meletakkan ratusan ember di rooftop gedung untuk menampung air hujan. Namun yang jadi masalahnya lur, sudah 10 hari hujan tidak turun. Frank juga mencoba membuat embun tapi itu juga tidak berhasil. Trap it somehow. Can't make it work. All empty. Hasn't rained in 10 days. You drink it, evaporates. Jim, we're not going to be able to stay here. Setelah itu Frank menunjukkan frekuensi radio yang dia temukan beberapa hari lalu dan isinya adalah sebuah rekaman dari para tentara.
Pesan tersebut ditujukan bagi siapapun manusia yang masih hidup bahwa masih banyak orang-orang yang selamat di luar sana. Para tentara juga mengatakan jika mereka sudah menemukan solusi untuk mengatasi wabah yang terjadi dan memberitahu lokasi tempat mereka berada, yaitu di dekat kota Manchester yang sangat aman dari serangan zombie. Menurut perhitungan Frank, mereka butuh waktu 2-3 hari untuk sampai di lokasi tersebut. Tapi Selena beranggapan bahwa tentara-tentara itu mungkin sudah mati karena radio tersebut hanyalah rekaman, dan Selena juga tidak percaya bahwa vaksin atau obat dari virus Rage telah ditemukan. Frank dan Hannah pun menjawab bahwa tidak ada salahnya mencoba datang ke tempat tersebut daripada mereka terus berdiam diri di dalam kota yang cepat atau lambat zombie pasti akan membunuh mereka. Pada akhirnya mereka semua pun sepakat pergi ke lokasi tersebut, dan saat itu juga langsung OTW menggunakan mobil lengkap dengan banyak perlengkapan bertahan hidup. Well, the only way to find out is to reach. Die trying. Maybe they have a cure. Maybe they've got nothing at all. And we'll never be safe in the city, so we have to try and get there. Di sepanjang jalan mereka melihat banyak mayat bergelimpangan, baik itu mayat manusia maupun mayat zombie. Sampai akhirnya mereka terpaksa masuk ke dalam terowongan bawah tanah karena itu adalah rute tercepat. Setelah melewati tumpukan mobil rongsok, ban mobil Frank pun meledos dan mereka harus segera mengganti bannya. Zombie-zombie pun mulai berdatangan karena mendengar suara berisik saat mendaki tumpukan mobil tadi. Dan There's no time. Forget the jack. Just lift everyone. Drop it! alhamdulillahnya mereka masih selamat, dan setelah itu mampir ke Superindo yang alhamdulillahnya juga masih full pasokan makanan. Wah, langsung borong ya kan, semua yang bisa diambil lur. Tak lupa Frank juga mengambil bensin dari truk Pertamina cabang Inggris. Dan selagi menunggu Frank, Jim pun masuk ke dalam gudang di dekat sana untuk mencari barang-barang lain yang bisa dijarah. Namun tak lama kemudian ada bocil zombie yang datang dan langsung dikoitkan oleh Jim. Halo? Perjalanan pun kembali dilanjutkan, dan setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka pun beristirahat di dekat reruntuhan bangunan yang berada di tengah-tengah hamparan rumput. Saat melihat kedekatan Frank dan Hannah, Selena pun mulai merubah prinsipnya dari yang awalnya mementingkan bertahan hidup untuk diri sendiri. Kini dia sadar bahwa kebersamaan juga tak kalah pentingnya. Sama seperti yang pernah diucapkan Jim saat awal mereka bertemu, bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain, dan perlahan-lahan Selena mulai mencintai Jim. Begitu pula dengan Jim. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun bermalam di reruntuhan tersebut. Keesokan paginya mereka pun lanjut OTW dan akhirnya sampai di kota Manchester. Dari sana mereka menuju ke arah selatan Manchester dan sampailah di titik lokasi yang diberitahukan oleh tentara. Di sana terdapat banyak blokade beton, juga mobil-mobil tentara. Namun tidak ada seorang tentara pun yang terlihat. Frank sempat emosi karena tempat itu adalah satu-satunya harapan mereka dan terus mencari tentara ke seisi area. Sampai akhirnya Frank merasa terganggu dengan burung gagak yang sedang memakan bangkai zombie. Frank pun menendang pintu di bawahnya untuk mengusir burung gagak itu. Dan hal yang tak diinginkan pun terjadi tanpa disengaja, lur. Iya, darah zombie menetes dan masuk tepat ke mata Frank. Frank pun meminta Hannah untuk menjauh darinya dan mengatakan pesan terakhirnya bahwa dia sangat mencintai Hannah. Dalam waktu beberapa detik saja, Frank pun langsung berubah menjadi zombie. Dan yang terjadi, Keep away from me! Keep away from me! Keep away! ternyata para tentara sedang bersembunyi untuk mengecek apakah orang-orang yang datang benar-benar aman. Mereka pun terpaksa menembak mati Frank yang sudah terinfeksi, lalu membawa Jim, Selena, serta Hannah ke markas yang jaraknya beberapa kilo dari sana.
Mereka bertiga pun disambut oleh pimpinan di sana, yaitu Mayor Henry, dan langsung diantarkan ke kamar, juga dipersilahkan mandi dengan air hangat. Setelah mandi dan berada di dalam kamar, Selena pun menangis karena melihat Hannah yang sudah kehilangan ayahnya. Yang mana Jim langsung menenangkan Selena dan juga menciumnya. Setelah itu Jim mendatangi Mayor Henry, dan Henry mengatakan jika Jim dan kawan-kawan pasti merasa kecewa karena tempat itu bukanlah pangkalan militer melainkan rumah biasa. Jumlah tentara hanya 9 orang, juga tidak ada helikopter maupun rumah sakit. Dan solusi untuk mengatasi wabah yang terjadi bukanlah sebuah obat yang dimaksud, melainkan hanya tempat berlindung di rumah itu yang sudah cukup aman. Henry Mayor menjelaskan bahwa markas tersebut dikelilingi oleh pagar besi, juga banyak ranjau serta perangkap di area luar. Jim pun diajak berkeliling ke seisi markas, termasuk ke area belakang rumah, di mana terdapat satu zombie yang dinamai Mailer sedang dikerangkeng sebagai subjek bagi para tentara untuk mempelajari infeksi tersebut. Mailer? Jim. Mailer. Plant crops. Raise livestock. The idea was to learn something about infection. Eventually, he'll tell me how long the infected take to starve. Malam harinya mereka pun makan bersama, namun ternyata telur yang dimasak Mas-Mas Koki adalah telur busuk. Di lain sisi kita diperlihatkan perilaku hampir semua tentara yang bisa dibilang ya tidak beradab lah lur, kecuali sersan bernama Farrell. Mayor Henry melepeh makanannya di depan semua orang lah, mereka sering saling mengejek lah, dan banyak kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Lalu tak lama kemudian sekelompok zombie datang. Semua tentara langsung bersiap di posisi masing-masing dan menembaki semua zombie-zombie itu. Setelah semua zombie tewas, salah seorang prajurit dengan brengkesnya berusaha melecehkan Selena. Jim pun berusaha melawan, namun jelas tidak berkutik ya kan. Dan untungnya Sersan Farrell datang menolong Jim. Melihat pertikaian tersebut, Mayor Henry langsung melerai mereka dan meminta seluruh jasad-jasad zombie untuk disingkirkan ke dalam hutan. Henry pun meminta maaf ke Selena atas sikap bawahannya, dan setelah itu mengajak Jim untuk minum-minum bersama. Di sanalah lur, Henry pun akhirnya mengungkapkan bahwa beberapa hari yang lalu salah seorang prajurit berniat untuk bundir karena dia beranggapan tidak ada masa depan bagi umat manusia. Maka dari itulah Mayor Henry sengaja mengumumkan lokasi markas tersebut melalui radio dengan harapan ada manusia lain datang ke sana, khususnya wanita. Agar apa? Agar mereka bisa beraselole, beranak pinak, dan umat manusia tidak akan punah. Atau dengan kata lain, Selena dan Hannah akan dijadikan budak seksual mereka semua. Ngeri ya kan? Gak gitu juga solusinya dong. Saat itu juga Jim pun langsung gercep mengajak Selena dan Hannah untuk kabur. Tapi tiba-tiba Moved us from the blockade, I set the ring and I promised them women. What do 9 men do except wait to die themselves? He said he was going to kill himself because there was no... What could I say to him? Women mean a future. Jim dihantam sampai hampir tak sadarkan diri. Sersan Farrell pun sempat membelanya, tapi rekan-rekan tentara langsung menggeretnya ke hutan untuk disiksa. Setelah itu Jim dan Sersan Farrell pun dikurung semalaman, dan keesokan paginya mereka dibawa oleh 2 prajurit ke hutan, tepatnya di lokasi pembuangan mayat untuk dieksekusi. Kedua prajurit sempat berdebat bagaimana cara terbaik membunuh Farrell, sampai akhirnya salah satu dari mereka langsung menembak dan hampir mengenai temannya. Di saat cekcok tersebutlah Jim punya kesempatan menyelamatkan diri, bukan dengan cara langsung kabur lur, namun bersembunyi terlebih dahulu di antara tumpukan mayat. Get up, Down! He's having a ball. He's got no vehicle. Di lain sisi, Selena dan Hannah diminta mempercantik diri dengan mengganti pakaian dan juga berdandan.
Namun saat beberapa prajurit membawa mereka ke kamar, lagi-lagi Selena sempat dilecehkan. Sampai akhirnya Selena meminta mereka pergi karena Henry ingin mereka mempercantik diri terlebih dahulu. Setelah para prajurit pergi, Selena dan Hannah berencana untuk bundir daripada harus menjadi alat pemuas kebejatan para tentara. Namun salah satu prajurit memergoki mereka dan langsung membuang semua obat-obatan Selena. Tak lama kemudian terdengar suara sirine dari jalanan blokade yang sengaja dinyalakan Jim untuk memancing tentara mendatanginya. Henry beserta satu anak buahnya pun datang untuk memburu Jim. Dan yang terjadi, Jim berhasil masuk ke area markas tanpa diketahui siapapun dan langsung melepaskan rantai zombie Mailer. Sementara itu Selena dan Hannah sudah memakai gaun yang sangat cantik. Prajurit-prajurit pun siap melakukan pesta aselole kufur nikmat. Tapi tiba-tiba, Get out! Get out of here! Stay with it, Hannah. Stay with it. kekacauan pun terjadi. Zombie Mailer terus memburu para tentara, dibantu oleh seorang prajurit yang telah digigit dan berubah menjadi zombie, Mamam. Hannah dan Selena pun diamankan prajurit yang masih hidup, lalu dimasukkan ke ruangan terpisah. Tak lama kemudian, zombie tentara pun datang dan hampir aja Hannah yang sembunyi di balik cermin ketahuan, lur. Jim juga berhasil membunuh seorang prajurit dan memancing zombie untuk membunuh prajurit lainnya. Sampai akhirnya melihat Selena yang sedang berada di sebuah ruangan. Prajurit yang membawanya pun berencana untuk kabur berdua dengan Selena dan seluruh anak buah Henry sudah tewas. Mereka bertiga akhirnya berkumpul kembali dan akan segera kabur dari sana. Namun saat akan masuk mobil, ternyata Henry sudah menunggu mereka dan langsung menembak perut Jim. Gak pakai lama, Hannah yang ada di kursi supir pun langsung memundurkan mobilnya sampai ke tempat zombie Mailer berada. Dan yang terjadi, Killed all my boys. setelah berhasil kabur dari sana, untungnya Selena yang seorang apoteker berhasil menyelamatkan nyawa Jim. Dan singkat cerita, 28 hari setelah kejadian di malam itu, Jim terbangun di sebuah pondok kecil yang berada di daerah perbukitan. Selama tinggal di sana, beberapa kali mereka melihat pesawat jet militer melintas yang sepertinya mereka sedang mencari manusia-manusia yang masih selamat. Maka dari itu Selena menjahit kain berukuran raksasa dan akhirnya hari itu sudah terselesaikan. Yang ternyata mereka membuat kata halo agar bisa terlihat dengan jelas. Di lain sisi kita diperlihatkan beberapa zombie yang mati akibat kelaparan. Sampai akhirnya pesawat jet pun kembali melintas. Kini mereka bertiga sangat yakin bahwa pesawat jet bisa melihat pesan tersebut dan akan segera mengirim bantuan untuk mereka. It's coming. Think he saw us this time. Buyar, gimana sedap memang ya kan film satu ini lur. Semuanya kelihatan natural, gimmick-gimmick kecil itu loh diperhatikan banget lah pokoknya sama Pak Sutradara. Jadi kayak beneran terjadi rasanya lur. Apalagi nuansa horor zombie jadulnya, wah kerasa banget itu ya. Zombie-zombie make upnya juga semuanya lah. Next masuk kita ke sequelnya yaitu 28 Weeks Later. Jadi ditunggu aja ya lur ya. Assalamualaikum, love you.